Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah sore ini dikutip dari Evangelium Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara hari ini berbuah? Jika saudara mengaku bahwa saudara berbuah, lalu buah yang bagaimanakah yang menjadi buah saudara-saudara sekalian? Karena buah juga ada yang manis, karena buah juga ada yang asam, karena buah juga ada yang busuk, karena buah juga ada yang berulat. Tetapi yang pasti Bapak Ibu saudara-saudara, Allah itu menginginkan buah yang baik, buah segar, buah yang memiliki nutrisi yang baik dan cukup dari buah diri kita sendiri. Dan itu adalah merupakan ekspektasi yang dilihat Allah dari kita masing-masing. Lalu jika saudara tidak berbuah, apakah yang ada di benak saudara? Apakah tindakan Allah menurut saudara terhadap dirimu? Di dalam nats ini engkau akan ditebang dan engkau akan dibuang. Pernahkah saudara berkaca kepada diri Anda sendiri? Atau manakah yang lebih sering Anda lakukan dalam hidup ini? Anda berkaca kepada diri sendiri, atau Anda lebih sering berkaca terhadap orang lain? Setiap orang tidak mau direndahkan, dan setiap orang pada umumnya memiliki nilai tertentu atas dirinya. Walaupun sebenarnya nilai itu sendiri dibentuk atas kriteria yang ada pada dirinya, atas keakuan yang ada pada dirinya,
atas keegoan yang ada pada dirinya. Dan semua orang bagaimanapun nilai yang ada pada dirinya, dia tidak pernah mau di bawah. Dan dia selalu ingin di atas. Dan dia tidak pernah mau dikatakan orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Bahkan ia menjadi yang terbaik bagi penglihatan, bagi penilaian, bagi pandangan semua orang. Apa yang terjadi di dalam nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Pontius Pilatus melakukan sebuah kejahatan yang besar dengan membunuh orang-orang Galilea. Dan Pilatus sendiri mencampur adukkan darah dari hasil pembunuhannya kepada persembahan yang akan atau yang telah dia berikan kepada Tuhan yang dia percayai. Dan di tempat lain ada 18 orang meninggal ditimpa oleh menara. Lalu atas kedua kejadian ini banyak orang bertanya kepada Yesus. Apakah yang menjadi inti daripada pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus? Yesus, lihatlah orang-orang yang meninggal dengan cara memprihatinkan, yaitu adalah orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pontius Pilatus dan darahnya dicampur dengan persembahan yang diberikan oleh Tuhannya. Dan lihatlah 18 orang yang mati ditimpa oleh menara. Sepertinya pribadi yang memberikan pertanyaan ini kepada Yesus adalah pribadi yang menganggap dirinya benar, yang menganggap dirinya lebih kudus, yang menganggap dirinya lebih patuh atau lebih suci atau lebih taat kepada Tuhan yang dia kenal di dalam hidupnya. Dan sepertinya pribadi yang memberikan pertanyaan ini kepada Yesus mengklaim bahwa tindakan manusia di dunia ini adalah sama seperti tindakan sebab akibat. Jika engkau berdosa, engkau akan mengalami malapetaka. Jika engkau berdosa, engkau akan mengalami sakit penyakit. Jika engkau berdosa, engkau akan miskin. Jika engkau berdosa, engkau akan melarat. Jika engkau berdosa, engkau tidak akan memperoleh kehidupan yang layak di tengah-tengah dunia ini. Dan sepertinya pribadi yang memberikan pertanyaan itu kepada Yesus hendak menginginkan jawaban dari pribadi Yesus bahwa memang orang yang mengalami kematian secara sadis itu adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Tetapi apakah Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadi jawaban Yesus? Orang Galilea itu bukanlah orang yang lebih jahat dari dirimu. Tetapi jika engkau juga tidak berubah dari sikapmu, dari pola pikirmu, dari tindakanmu, engkau juga akan mengalami melebihi kematian yang dialami oleh orang-orang Galilea. Jemaat yang dikasihi Kristus, pernyataan itu, statement itu sampai 2 kali disebutkan oleh Yesus di dalam firman ini. Yesus hendak mengatakan, jangan engkau menganggap orang lain itu di bawahmu. Jangan engkau menganggap kamu itu jauh lebih benar, kamu itu jauh lebih kudus, kamu itu jauh lebih suci dibanding orang lain. Jangan engkau melihat kesalahan orang lain itu begitu luar biasa nyata, sementara engkau sendiri tidak bisa melihat kesalahan yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu sendiri. Inilah bahayanya ketika kita terlanjur membuat sebuah nilai terhadap diri kita sendiri. Sadar tidaknya kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah bibit kesombongan yang ada dalam pribadi kita masing-masing. Dan yang pasti dari semua kita yang duduk di sini pada hari ini itu ada. Firman Tuhan ini hendak mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadahmu, percayalah, tidak akan pernah merubah statusmu. Kebaikanmu, kemurahan hatimu tidak akan pernah bisa mengubah keberadaan statusmu. Nyanyianmu juga, persembahanmu juga yang kamu berikan
yang kamu kumandangkan kepada Tuhan, ingatlah, itu tidak akan pernah bisa merubah keberadaan statusmu. Lalu yang menjadi pertanyaan, Pak Pendeta, apa yang menjadi status yang kamu bilang itu? Silakan baca Rom 3 ayat 23. Pada dasarnya manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita tidak punya hak, Bapak Ibu Saudara-saudara, menghakimi yang lain, sekalipun dia jahat di dalam hidupnya. Engkau bisa benci perlakuannya, tapi engkau tidak punya hak membenci pribadinya. Engkau bisa membenci dia sejahat apapun dia, tapi ingat, engkau tidak punya hak menebangnya. Ya. Yang punya hak menebang pohon ara itu siapa? Yang punya hak menebang pohon ara itu hanyalah pemilik seutuhnya, yaitu adalah Tuhan. Pada dasarnya manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, kita berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara dari segi status. Itu tidak dipungkiri. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada non pejabat, ada kantoran, atau mungkin ada pedagang asongan. Kita berbeda dalam hal itu. Tapi kita bersama-sama, kita memiliki status yang serupa. Kita memiliki keberadaan yang tidak berbeda-beda. Apa kesamaan kita? Kita adalah manusia berdosa, dan kita adalah manusia yang hanya dibenarkan, yang hanya dilayakkan, yang hanya ditopang oleh apa? Oleh belas kasihan. Oleh apa? Oleh anugerah. Oleh apa? Oleh cinta kasih yang bersumber dari Tuhan. Jika kita memiliki status yang serupa, jika kita memiliki keberadaan yang sama, apa hakmu menghakimi orang lain sekalipun dia memiliki kesalahan? Kamu tidak punya hak. Ya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus melihat pohon ara itu tidak berbuah, lalu Yesus mengatakan, tebang. Tetapi pemilik daripada kebun itu mengatakan, jangan. Biarkan dulu saya selama 1 tahun ini memupuk, membersihkan, menyiram, dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon ara ini, sehingga dia berbuah. Namun ketika engkau telah memberikan waktu untuk diriku dan untuk pohon ara itu, 1 tahun ke depan dia tidak berbuah, saya angkat tangan. Silakan engkau menebang. Bapak Ibu, buah itu penting, sangat penting, dan itu adalah merupakan cita-cita Allah dari diri kita masing-masing sebagai orang yang percaya terhadap dirinya. Buah itu juga penting dari anak-anak ibu, dari anak-anak Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir di sini. Tapi sobat, saya tanya, buah itukah yang terpenting yang diinginkan oleh Bapak Ibu Saudara-saudara dari anak-anak saudara? Di lain pihak iya, tapi di lain pihak juga tidak selamanya iya. Sesuai literatur yang saya baca, pohon ara itu umumnya sudah berbuah di usia 6 bulan. Lalu ketika pohon ara ini berumur 3 tahun, saya bertanya kepada jemaat yang hadir di sini, berapa kalikah pohon ara ini tidak berbuah? Berapa Bapak Ibu Saudara-saudara? 6 kali. Apa yang mau saya katakan? Kita adalah pohon ara itu. Kita adalah pribadi yang ditanam oleh Tuhan di media tertentu. Dan yang memelihara kita adalah siapa? Firman Tuhan.
Yang menyirami kita adalah apa? Firman Tuhan. Yang memberikan nutrisi dalam pertumbuhan kita adalah apa? Firman Tuhan. Lalu ketika kita dirawat selama 3 tahun, yang seyogianya kita sudah berbuah 6 kali, memberikan keuntungan kepada pemilik daripada anggur itu, atau pemilik daripada kebun ara itu. Tetapi kita 6 kali dalam 3 tahun tidak berbuah. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara? Lihatlah kesabaran dari pemilik dari pohon ara itu. Amang dohot taminang hasabarun nasi songonoddo dipakai hamu tu geleng munai molo sifata sahat rodi tono peli dang barbarbu ibana alai totong dia juhamu. 6 kali pemilik daripada kebun ara itu, dia datang pertama kali tidak panen, tidak menghasilkan apa-apa. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Jika pemilik daripada kebun ara itu tidak memiliki kesabaran, saya kira 2 kali pohon ara ini tidak berbuah, dia akan tebang. Tetapi walaupun 6 kali pohon ara ini tidak berbuah, Yesus mengharapkan pohon ara ini berbuah di waktu panen ke-7. Di hari babi tuhuni, kemungkinan saudara tidak berbuah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari. Tetapi hari ke-7 engkau harus hadir di sini. Itu penafsiran alegoris atau penafsiran secara harafiah. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika pada saat ini kita tidak melakukan pertobatan karena anugerah itu belum kita rasakan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita belum masuk kepada pemahaman akan keprihatinan atas diri kita sendiri, bahwa tanpa anugerah, tanpa belas kasihan, tanpa uluran tangan Tuhan, tanpa sola gratia itu sendiri, kita tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Dan kita bukanlah pribadi yang layak menerima kehidupan yang kekal yang disediakan Tuhan kepada kita ketika kita menjadi pribadi yang mampu merendahkan hati kita. Dang boy habur jomi mengubah hoise. Dang boy habur jomi mengubah statusmu. Kebaikanmu, ibadahmu, persembahanmu tidak bisa. Tetapi yang bisa mengubah kau adalah apa? Kristus dan kerendahan hati. Ingat itu. Silahkan beribadah, tapi jangan pernah kamu menganggarkan ibadahmu dan menyatakan kamu lebih suci dari orang lain. Dan kau bukanlah pribadi yang beribadah. Jangan pernah memberikan persembahan menurutmu lebih kepada gereja, jika persembahan itu menjadi alat bagi dirimu untuk menyatakan engkau lebih baik daripada orang lain. Tidak. Banyak sekarang seperti itu. Hanya predikatnya yang menjadi jaminan. Perlu itu, perlu. Harus. Itu kewajiban. Tapi belum tentu itu adalah ketulusan. Ya. Itulah yang terjadi di pemahaman oleh orang Galilea itu. Mereka mengaku mungkin mereka Kristen. Mereka mengaku adalah mereka orang yang beribadah. Mereka mengaku adalah orang yang setia, orang yang memberikan persembahan, atau orang yang begitu luar biasa menyanyikan pujian bagi Tuhan. Tapi justru dia membuat sesuatu statement yang menyakitkan kepada Yesus. Sementara dia tidak tahu Yesus itu adalah sumber dari belas kasihan yang tidak pernah terukur. Makanya Yesus mengatakan, "Hope molosomuba kumacit do hamamatem siani." Engkau juga kalau tidak berubah, kematianmu jauh lebih sadis dengan kematian yang dialami oleh orang Galilea. Sebab itu bertobatlah. Kembali ke pemahaman tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang bisa mengubah status kita apa? Jalo mainang Yesusi. Dihahurangan me. Terimalah Yesus itu atas ketidakmampuanmu menjadi pribadi yang benar. Terimalah Yesus itu sebagaimana engkau sadar bahwa engkau adalah senantiasa manusia berdosa. Kita tidak bisa benar. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang benar-benar setia, kudus di hadapan Tuhan.
Alai molo tajalo ibana. Kalau kita mau menerima dia, lalu setelah kita mau menerima diri dia hidup di dalam kita, lalu atas dasar itu kita menjadi pribadi yang merendahkan diri senantiasa. Bapak Ibu saudara-saudara, ido arai, itulah pohon ara itu, itulah buah, itulah buah. Menurut literatur, buah itu apa? Buah itu adalah lambang sukacita. Buah ara itu adalah lambang kondisi dari seseorang yang percaya begitu luar biasanya dia bersukacita ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Pohon ara itu atau buah ara itu adalah lambang dari kesejahteraan. Ya. Apakah kesejahteraan orang percaya? Ketika dia mengenal dirinya, lalu bersama dengan Yesus, dia menemukan arti dan nilai dari sebuah kerendahan hati itu sendiri. Ya. Yang terakhir, engkau tidak berbuah selama 3 tahun, tapi Tuhan mengasihimu dan dia memberikan kesempatan untukmu 1 tahun lagi. Berarti waktu kita begitu singkat, Bapak Ibu saudara-saudara. Ngadilehot tuho partikiat 3 tahun di paswasai hoko dang marparbue hodisi dang dia ture hoko hatane debata alai ingot mah di leot debata do partikiat di hodi tikion dak 3 tahun bukan 3 tahun. Tuhan kasih waktu bagi kita supaya kita menerima Kristus dan hidup di dalam kerendahan hati. Tetapi berapa Bapak Ibu saudara-saudara? Hanya 1 tahun. 1 tahun di leot tiki. Bapak Ibu saudara-saudara, kesempatan untuk menghidupi anugerah Tuhan, kesempatan untuk mengaminkan dan menghidupi belas kasihan Tuhan. Ternyata Tuhan kita itu adalah sungguh-sungguh Allah yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Buah bagi dia penting, tapi justru dia juga tidak melupakan proses. Buah bagi dia penting, tapi dia meyakini akan ada pertobatan. Buah bagi dia penting, tapi dia meyakini benar-benar bahwa firman itu memiliki kekuatan untuk memperbaharui semua orang. Marilah kita berjalan bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudara dengan latar belakang kita yang berbeda. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang pura-pura baik, ada yang benar baik. Jadilah engkau tuan di dalam kepelbagaian daripada latar belakang ini, dan jangan engkau menjadi hakim untuk komunitas itu. Tapi jadilah engkau menjadi imam yang senantiasa mampu merendahkan hati dan membawa komunitas ini kepada arah yang lebih baik. Membiarkan kejahatan itu salah, tapi tegurlah orang-orang yang melakukan kejahatan. Jangan engkau memusuhi pelakunya, tapi musuhilah sikap tindakan yang dia lakukan di dalam kehidupan dirinya sendiri. Selamat menuju proses akan buah yang diharapkan Tuhan dari kita masing-masing. Dan Tuhan yakin setelah kita mendengarkan firman ini, siapapun dari antara kita pasti akan menghasilkan buah yang baik dan yang berguna. Amin.